Belailah ku carimu, sungguh tatap wajahmu, hangat peluk janjimu. Halo, bertemu lagi dengan saya Bintang dalam acara yang nggak tahu namanya apa, yang akan ngebahas tentang komik-komik atau stand up komedian yang keberatan, termasuk gua sih, yang keberatan saat tampil itu direkam tanpa izin oleh penonton. Karena merekam komik yang tampil tanpa izin itu bisa merugikan si komiknya atau si stand up komedian. Kok bisa? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama dimulai dari open mic. Buat yang belum tahu atau mungkin nggak tahu, open mic itu adalah ajang latihan para komik, baik yang baru ataupun yang lama, baik yang pro maupun yang amatir, dan semua-muanya untuk menguji, untuk mencoba materi mereka di depan penonton umum. Namanya latihan, akan masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Misalnya, ya memang materinya nggak lucu, atau masih ngeblank, masih lupa materi, masih belibet, masih nyontek, dan macam-macam kesalahan-kesalahan yang lain. Dan open mic ini yang gua tahu adalah ajang yang tidak berbayar. Jadi yang tampil nggak dibayar, yang nonton juga nggak bayar. Jadi memang gratis. Jadi kalian bayangkan misalnya ada komik lagi tampil, open mic lagi latihan, itu direkam sama penonton, terus dimasukin ke YouTube. Itu udah pasti merugikan si komik. Karena orang yang nonton akan bilang, ih, komik apaan tuh? Kagak lucu. Ih, komik apaan tuh? Masa ngeblank? Masa nyontek? Dan yang lain-lainnya gitu. Padahal itu kan masih latihan. Tapi orang nggak tahu kalau masih latihan. Atau misalnya ada orang mau manggil komik tersebut. Misalnya, gue manggil si A buat di tempat gue, mau gue panggil, lihat di YouTube. Tiba-tiba, lo kok nggak lucu? Lo kok ngeblank? Lo kok nyontek? Nggak jadi manggil dia, yang lain aja. Ngerti dong sampai sini? Oh, berarti kalau ada komik latihan udah lucu, boleh dong direkam? Enggak, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena gini, karena gua dan komik-komik lain itu menulis materi itu setengah mati. Itu kita tuh berlatih, kita semua tenaga, pikiran kita curahkan untuk materi-materi yang kita bikin. Dan itu dipersiapkan untuk dipersiapkan untuk acara yang berbayar. Jadi gue tuh dapat duit, dapat makan, buat bayar listrik, buat nyawer dangdut, ya dari job-job tersebut. Jadi memang gue latihan untuk acara berbayar. Karena kalau misalnya direkam nih di YouTube, anggaplah lucu. Sekarang keuntungannya apa? Yang ngerekam itu yang untung, sedangkan si komiknya nggak dapet apa-apa. Ngerti dong? Karena pernah gini nih, waktu itu gue mau tampil di sebuah sekolah menengah lah ya. 2 hari sebelumnya itu panitianya BBM gua, zaman BBM gitu kan. Kak Bintang, yo halo gitu. Nanti tampil tempat kami pakai materi apa kak? Gua bilang ada nih materi baru ngebahas tentang ini. Oh ini ya kak gitu. Dia ngasih video gua. Ada video gua lagi latihan dengan materi yang tadi gua bilang. Waduh kata gua. Iya kak, kami udah lihat kak, lucu kok. Tapi kalau bisa jangan pakai materi ini lagi, karena kami dan guru-guru udah nonton semua. Jadi kami mohon kakak saat tampil di sekolah kami pakai materi baru, bukan yang ini. Kata gue si bangsat gitu. Jadi saat gue latihan, itu ada anak dari sekolah tersebut ngerekam lah. Tes ngerekam, dikasihlah ke teman-temannya, dan mereka nonton semuanya. Gini, jadi gue tuh latihan itu materinya baru,
gua nulis, gua bikin setengah mati, udah jadi, mau dibawain nggak boleh. Gara-gara apa? Gara-gara si anak tadi ngerekam gua. Terus akhirnya gua cuma punya dua pilihan. Gua bikin materi baru dalam waktu 2 hari dan udah pasti nggak lucu, atau gua pakai materi yang tadi dengan resiko orang udah pada tahu semua. Mau nggak mau gua ambil resikonya. Jadi gua ambil pilihan kedua. Gua bawain materi yang tadi, yang udah jadi tadi, dengan resiko orang udah pada tahu. Ya kan, ngerti dong maksudnya sampai sini? Kenapa banyak komik yang melarang orang untuk merekam saat dia tampil? Ngerti dong? Jadi mungkin si anak tadi memang iseng doang, jadi dia memang gak niat jahat sama gue juga, cuma dia ada orang open mic nih, direkam lah, dikasih ke teman-temannya gitu. Mungkin cuma sekedar lucu-lucuan doang, tapi itu merugikan gua, merugikan komik-komik lain gitu. Mungkin kayak orang ini, apa sih, nonton di bioskop kan, taruhlah direkam, taruh Instastory, mungkin cuma lucu-lucuan doang, tapi imbasnya adalah si bioskop rugi, si produsernya rugi. Kenapa? Takutnya nih, apalagi kalau yang direkam tadi adalah adegan kunci atau adegan inti dari film tersebut. Itu udah kebuka semuanya, udah ke spoiler orang-orang pada nonton, dan akhirnya orang, oh gitu doang, selesai. Ngerti dong kenapa banyak komik tidak mau direkam saat ditampil. Berikutnya adalah special show dan juga show of air. Tahu ya special show ya? Itu adalah biasanya komik itu bikin special show itu dia membawakan materi itu kurang lebih sejam atau lebih juga banyak sih. Dia tour, misalnya dia tour ke 10 kota. Dia tampil, misalnya kan tampil, itu bisa dipastikan itu materinya ke 10 kota itu adalah materi yang kurang lebih sama. Jadi misalnya nih, dia bikin tour 10 kota. Di kota pertama materi dia tuh direkam, terus ditaruh di YouTube, terus otomatis si komik ini akan kesulitan untuk jual tiket di kota kedua dan kota berikutnya. Karena apa? Materi dia sudah bocor ke umum. Ya kalau logikanya gini, ya ngapain gua beli? Kan di YouTube juga ada. Sama ini. Nah, ngerti dong? Si komik ya sudah mati-matian latihan bikin materi, begadang-begadang sampai pusing, saat dia mau tampil nggak bisa gara-gara direkam sama penonton yang nggak tahu diri. Itu dia ngebunuh karir si komiknya. Itu komik tuh harusnya bisa bawain materi 10 kota, gara-gara direkam 1 kota itu udah susah. Kota kedua karena orang-orang akan udah nonton, ngapain gue nonton bayar langsung, dengan gue di YouTube aja sama aja. Ngerti dong? Atau misalnya nih saat kita show of air, itu anggaplah kita ngomongin hal-hal yang sensitif, misalnya kayak ngomongin politik kah, sara kah, atau agama kita ngomongin, itu kan khususnya untuk orang-orang yang tampil, orang-orang yang nonton saat itu doang. Jadi kasarnya kalaupun berbahaya ya sudah, cuman nggak keluar dari ruangan itu gitu. Tapi misalnya tiba-tiba direkam lah kita ngomongin, misalnya kayak, wah tuh misalnya si Donald Trump hidungnya kayak apa gitu, misalnya kita ngatain gitu kan, tiba-tiba dia ngerekam, itu pasti akan jadi masalah. Karena si Donald Trump pasti akan, wah anjing ini ngatain gua nih, bisa disomasi lah, atau ditangkap polisi atau apalah. Jadi itu si komiknya rugi. Tapi si penonton yang ngerekam itu akan nggak rugi apa-apa, karena dia bikin, misalnya dia bikin channel YouTube, yang nonton banyak, yang komen banyak, dianya dapat AdSense, si komiknya masuk penjara. Loh, kok nggak boleh ngerekam? Kan gua nonton lu bayar, masa nggak boleh ngerekam? Gini, kurang lebih sama kayak kita nonton ke bioskop, kita bayar, tapi kita bayar untuk nonton, bukan untuk ngerekam, ya kan? Misalnya kita nonton bioskop, rekam nih, disebar,
yang rugi PH-nya dong, rugi produsernya, rugi bioskopnya. Sama kayak misalnya lu main cabe-cabean, bang jangan direkam ya bang. Oh nggak boleh, kan gua bayar. Kan dia bayar itu buat main doang, bukan buat ngerekam. Oke dong, habis ini ngerti dong. Loh, katanya nggak boleh direkam, kok itu di TV boleh direkam? Mau? Hey, pertama adalah TV memanggil komik atau stand up komedian itu dibayar. Jadi ya pasti mau dong. Dan kedua, TV itu adalah ajang promosi untuk para komik. Jadi kita nongol di TV itu yang nonton tuh bisa ribuan bahkan jutaan orang, ya kan? Jadi memang TV berhak untuk menayangkan kita. Jadi dengan segala segala kekurangan kelebihan, TV berhak untuk menayangkan kita kita saat tampil gitu. Oh, berarti boleh dong dari TV kita rekam lagi, kita taruh di YouTube? Tidak boleh. Karena gini, kan TV kan bayar komiknya pakai uang TV. Mereka punya studio, bayar listrik, bayar kru, dan yang lain-lain itu kan pakai uang juga. Tiba-tiba dicomot lah, taruh di YouTube orang. Ya jangan dong, itu sama aja lu orang kerja keras, tapi lu yang menikmati hasilnya. Loh, tapi kan TV dapat duit dari iklan. Lah emang kalau dapat dari lah emang kalau dapat duit dari iklan, terus boleh lu colong? Ya enggak dong. Mendengar senang